Iya, sore ya. Ini sore tap-tap dulu ya, oke. Ini kok agak gureng banget ya, aku bingung. Apa ya ini? Ada pencahayaannya enggak ada dulu teman-teman. Ya. Iya, tumben sore. Aku tuh flu agaan teman-teman, jadi lebih baik sore aja. Takutnya nanti malam aku nak minum obat. Takutnya aku nanti malam minum obat tuh takutnya nanti itu takutnya ngantuk takutnya ya, nggak usah takut ya, sebenarnya seperti yang kita duga betulnya. Kan di Temprem 1 hari ini adalah MA25 dan sudah menyentuh ya sebetulnya teman-teman. MA25 nya itu menyentuh bocor sedikit, itu biasa di itu ya di 22.300 dan itu menyentuh, betul-betul menyentuh. BTC dominan cenderung ZB. Nah ini dilebarin dari sana, jadi harus lebar sedikit lagi. Jadi sebetulnya yang sering kita bahas di sini kan kita sedang nunggu yang di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan nunggunya di ini saya garisin ini pakai garisan ini ya, biar enggak bingung nanti kasih putih aja ya, seperti ini ya. Ini adalah support yang di itu lagi diuji kembali. Jadi support ini 22.300 ini support kuatnya. Memang ini juga salah satu kondisi di Temprem 1 hari itu adalah MA25. Itu biasa memang untuk singgahan ketika terjadinya toyib di atas ini. Kalau tidak begitu besar atau begitu panjang, saya amati beberapa itu memang rata-rata kalau tidak begitu panjang kecenderungannya cuma sampai MA25. Tapi kalau yang tipenya panjang-panjang biasanya rata-rata sampai turun di bawah. Tapi ada beberapa juga kondisinya tidak seperti itu. Jadi juga bisa ndak Om juga sampai itu golden ratio, ada kemungkinan di situ teman-teman. Makanya kalau yang nyicil di MA25 sebaiknya jangan all in ya, kembali lagi sebaiknya tetap jangan all in. Sebenarnya tetap jangan all in. Akan ke koreksi kemungkinan korek belum jebol. Ini sebenarnya yang kita tunggu, dia nyentuh rada bocor sedikit, dia mempertahankan. Kalau bisa besok pagi jam 7 pagi ini penentuan, hari ini penentuan dipantau aja. Kalau dia tidak mau turun sampai besok pagi, harusnya dia berubah, posisinya berubah, jadi baloknya jadi hijau, harusnya seperti itu. Nah itu berarti ngegas kembali. Kalau ini besok pagi berubah jadi ini bagus, pola seperti ini nyentuh di bawah gini dengan posisi dia nyentuh di MA25, memang ini storannya sudah cukup, koreksinya itu tepat gitu. Jadi ya memang kondisi seperti ini yang memang harus teman-teman perhatikan ketika posisinya sedang menguji di MA25. Biasanya sehari 2 hari ini kita harus pantau apakah dia posisi bisa mantul balik ya. Jadi tidak usah takut, ini masih ada resist yang akan mempertahankan. Sebetulnya masih banyak sih resist yang perlu, kalaupun tembus itu resistnya itu masih tebel gitu teman-teman.
ya. Resist supportnya itu masih tebal, yang jadi akan jadi diuji itu masih tebal. Jadi beberapa kondisi sebetulnya tidak perlu terlalu takut banget, tidak perlu gitu. Di sini ada juga 21 setengah itu ya resist yang akan bisa mempertahankan support. Jadi ini masih tebal sekali di sini. Malah sebetulnya potensi naik lebih cenderung menurut saya kalau untuk potensi naik malah 60%, 40% terjadi koreksi, lebih banyak potensi naiknya. Jadi tidak usah bereaksi terlalu berlebihan. Malah kondisi-kondisi seperti ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah apa? Satu adalah sehari 2 hari ini bagaimana, apakah balok ini di jam 7 pagi nanti mantul menjadi hijau, itu bagus sekali. Terus yang perlu diperhatikan kalau umpamanya teman-teman yang mau nyicil itu jangan sekarang ndak, ya lebih baik nunggu aja sehari 2 hari ke depan, itu jauh lebih mapan secara candle, nanti munculnya bagus. Tapi kalau untuk seperti contoh nih ya, produk-produk yang posisinya itu sudah di golden ratio, ndak apa-apa mulai dicicil pelan-pelan, mulai dicicil. Contohnya seperti apa? Seperti ini, menguji kembali. Ini kalau teman-teman kalau yang di SRP gitu ya, ini menguji kembali. Poin-poin seperti ini yang biasanya apa bisa untuk dicicil kembali. Terus kayak yang apa sandbox sudah terbang ya, tidak bisa ini. Dia koreksinya nanti mungkin butuh nyentuh dulu aja di MA25 ya. MA25 ini sudah pernah, MA25 nya sudah nyentuh kemarin. Ya udah, oke, ini lanjut. Kalau nanti BTC nya lanjut ya ini lanjut FOMO ya, pantau dulu aja sehari 2 hari ini, tapi tidak usah panik. Kalau saya melihat market seperti ini tuh tidak panik, karena buat saya ini malah ini untuk mempertebal ilmu kita. Di dalam setiap koreksi kita itu bisa belajar untuk apa, melihat momentum. Seperti apa sih reaksi market ketika momentumnya seperti ini gitu. Malah ini adalah ilmu yang sebenarnya teman-teman harus timba di tengah kondisi kepanikan market. Apa sih yang terjadi di dalam market, dan itu akan mempertebal ilmu teman-teman. Buat saya itu satu adalah psikis yang terbangun dengan baik dengan menata money management. Tapi di tengah kondisi ini yang namanya blind spot, situasi yang susah untuk ditebak apakah arahnya mau ke atas atau ke bawah, ya ini kondisi seperti inilah yang sebenarnya saya beberapa hari lalu itu membahas tentang blind spot. Ya ini kondisinya. Ini adalah titik buta di mana kabur gitu loh, sonanya kabur. Tapi kita bisa belajar dari ini semua. Kita bisa belajar menyikapi, oh kondisinya market itu seperti ini, ada sebuah keraguan yang cukup tinggi, hingga itu kadangkala di situ seorang investor itu goyah, secara psikisnya goyah. Makanya kenapa saya tidak mau jual barang saya yang di bawah, karena psikis yang terbangun dengan baik itu adalah yang kedepannya akan menjadi pemenang. Buat saya sudah melewati semua fase ini dalam 2,5 tahun ini. Buat saya belajar banyak dari semua momentum kondisi seperti ini. Itu adalah momentum untuk saya belajar, untuk mempertebal ilmu saya. Kalau saya lebih cenderung seperti itu teman-teman. Tolong Solana, Matic mau koreksi om, BTC bisa belum tentu. Bisa jadi ini mantul ya BTC ya. Tunggu aja 1 hari ini. Kita harus melihat 1 hari ini. Untuk Matic koreksi enggak. Karena dia kan sudah itu ya, di sini sudah itu. Lah ini kan lebih tinggi ya, moga-moga aja ini benangnya kan, kecuali dia merah ya. Kecuali dia merah, kemungkinan dia akan koreksi. Tunggu aja, pantau dulu aja. Kalau memang dia mau naik lebih atas dari ini ya bisa dia naik. Karena di sini dia sudah bernapas cukup baik ini. Napasnya ada. Kalau ada napas-napas seperti ini tidak usah takut, ini maratonnya bagus. Paling dia nanti sideways-nya ke sini gitu ya. Kalau umpamanya koreksinya ke sini. Tapi ini bagus, termasuk pola yang bagus ya.
Kalaupun di sini tidak banyak kan sebetulnya. Tapi kalau lihat di ekornya panjang ke atas ya biarin aja, santai aja dulu. Mungkin beberapa hari masih mau apa. Apalagi ini momentumnya juga belum tentu BTC terkoreksi lebih dalam, bisa jadi dia sudah menguji di MA25-nya dan ekornya panjang gini, ini bagus. Jadi kalau saya secara pribadi lebih baik di pagi hari itu merah, terus dia ngayun ke atas, itu jauh lebih bagus. Biasanya prospeknya adalah hijau kalau gini. Nanti malam biasanya lebih cenderung hijau, besok pagi tutupan candlenya yang perlu dilihat jam 7 pagi ya. Jadi pantau aja, hari ini adalah momentum terbaik di mana kita bisa mengamati market dengan lebih detail. Sen tunggu aja di MA25 dulu. Koreksi sebentar lagi mungkin lebih bagus ya, karena dia sudah terbang. SRP up, Matic ya, ini Matic tadi sudah dibahas. Jadi untuk Matic sudah ya tadi ya. Terus untuk SRP ya, oke SRP ya. SRP beli, serok. SRP ke Golden Ratio. Lah ini kalau teman-teman butuh, jadi bagaimana saya membeli barang? Kalau saya kemarin kan sudah beli barang, ini tambah muatan lagi enggak nambah saya. Karena saya sudah beli sebetulnya sama di sini juga. Ini sama persis dengan harga saya kemarin beli di 1000 koin untuk ETF ya, untuk SRP up gitu. Caranya beli gimana di Golden Ratio? Ini Golden Ratio sempat menyentuh seperti ini ya, ini momentum. Kalau mau cicil aja untuk SRP oke nih sudah. Kalau untuk sandbox itu sudah ada kenaikan ya dia. Jadi tunggu aja koreksi sebentar, takutnya nanti masih ada, tapi di sini ya sudah teruji, sudah bagus sih sebetulnya sandbox ini. Tidak apa-apa, kalau mau cicil aja untuk sandbox. Cicilnya pelan-pelan aja ya teman-teman. Nanti kalau seandainya om bisa anda om kesini ya bisa. Jadi kalau nanti di sini dibeli lagi di sini aja. Kalau seandainya sandbox mengalami penurunan sampai Golden Ratio di 0,6 ya, itu dibeli lagi. Kalau beli di sini ya beli di sini gitu. Jadi ya. Untuk algo rosku terbang lah ya. Malah terbang. Masuk ros, coba rosnya terbang ya, ros apa ya? Kemarin apa ini rosnya? Terbang di coba. Algo ya, bisi algo ya. Oh ada unlock holder ya. Oh, sandbox itu apa? Soalnya ada itu, ada event staking kan juga ada. Ros bukan terbang, Ros ini itu ya take profit margin, ini sudah dari kemarin kita sudah bahas take profit margin TPM. Jadi ini tidak usah dipaksain terkoreksi takutnya, karena ini sudah posisinya sudah seperti ini. Jadi kalau saya secara pribadi di sini TPM untuk Ros TPM. Terus nanti kalau dia koreksi di sini, lah ini baru nanti ambil lagi di sini boleh, di sini boleh. Kalau saya secara pribadi sukanya kalau dia terkoreksi sampai sini dan beli di sini. Kalau saya secara pribadi. Kalau gini-gini biasanya saya tidak beli. Cuman biasanya bisa koreksi seperti ini. Di MA25 dia nyentuh, mantul kembali. Jadi ya, karena di sini sudah toyib. Untuk ROS seperti itu. Terus untuk algo Gala, oke Gala di sini. FTM ya. Oh, info ada ya. Siap. Bentar, bahas semua ya nanti. Ada sama Gala. Algo, lah ini yang mau itu ya, ini sudah koreksi algo, enggak apa-apa. Diemin aja ya algo ya, santai dulu aja. Ini baru-baru, masih baru. Enggak usah takut. Aku santai aja, slow aja, apalagi yang sudah beli di bawah di toyib kemarin ya. Biar santai aja dulu. Untuk algo masih oke, masih mau naik lagi. Sampai berapa ya? Tunggu aja besok itu penentuannya. Besok kalau si koinnya apa?
namanya BTC-nya itu ya berarti naik juga nanti. Jadi ya kenapa ya? Kecilin ben ora. Ya, aku santai dulu aja. Mungkin kalau dia besok BTC-nya mau naik ya mungkin prospek terdekat kemana ke ini ya, support cari aja. Moga-moga sampai ya 04 ya. Moga-moga aja sampai 04. Karena resist terdekat itu 04. Moga-moga sukses ya. Ini ya ada resist 0,38. Gini ditarik-tarik gitu aja aku ya. Jadi nanti tahu momentumnya sampai mana. Santai dulu aku. Tunggu sabar itu. Ada ya. Ada terus FTM. Sol APT ya oke. Nah ini ada ya. Kalau yang belum Om saya belum beli Om. Gimana Om gitu. Nih kalau lagi MA25 seperti ini kan posisinya dikoreksi. Nah itu bisa diambil. Kayak gitu kayak apa menjadi gitu. Nah ya dong. Makanya orang saya ditarik-tarik. Maaf teman-teman. Ke jadi advent jadi itu loh ditarik ndak enak, ndak bisa ditarik ini ya. Kalau ada sudah posisinya di sini nanti kalau umpamanya belok sedikit bisa ndak bisa nanti kalau umpamanya koreksi di sini ndak usah takut diserok kembali ringnya. Tapi ini harusnya sudah nyentuh sudah oke sekali biasanya. Moga-moga aja besok pagi berubah arah. Ini kalau besok pagi jadi hijau ya rame maraton semua rata-rata ya. Tunggu aja lah teman-teman ya, tergantung nunggu BTC nya seperti apa market. Dari harga 4.000 oh gitu ya wis. Itu yang apa itu? Bentar jangan banyak semua ini nanti bingung. SRP up ambil aja sedang di itu ya posisi golden ratio ambil untuk SRP ambil boleh dicel aja SRP up boleh. Terus untuk apa ini FTM tadi FTM sih ada sudah ya ada boleh diambil untuk dicicil kembali kalau yang pengen beli. Nah ini kan di MA25 tapi bisa ndak Om terjadi koreksi sampai sini bisa 0,32 bisa tapi kesempatannya kecil. Kalau BTC ini makanya hari ini penentuan. Kalau hari ini teman-teman ini merahnya tebel sampai panjang sampai ini tandanya teman-teman. Kalau koreksi sampai segini ini berarti kan dia nembus. Kemungkinan nanti yang akan mempertahankan di titik ini. Yang akan dipertahankan adalah di golden ratio. Nanti perangnya kalau umpamanya terberat itu di sini. Ringnya. Ini resiko terberatnya di sini. Jadi kalau nanti di sini biasanya saya baru beli. Karena kan produk saya di sini. Saya beli enggak di sini kalau saya enggak karena saya sudah punya ya barang di sini teman-teman. Saya sudah punya barang di sini. Jadi sikis saya ini sudah menang di dalam. Jadi margin ini tinggal marginnya aja. Saya ETF semua ada up, ETH up, SRP up, terus BNB up. Itu kondisinya di bawah-bawah rata-rata saya beli. Di toyib bawah. Dan saat ini saya sudah take profit margin. Apa yang saya lakukan? Saya cuma diem loh ya. Kalau yang saat ini saya lakukan apa enggak? Saya enggak melakukan apa-apa kecuali pembelian saya cuma di SRP up karena kemarin di antara semua koin yang belum naik itu cuma SRP up. Cuman SRP. Jadi saya ambil kemarin ketika SRP di golden ratio. Terus dengan kondisi market saat ini apakah saya ambil lagi? Enggak. Dijual juga enggak juga. Jadi saya enggak jual, saya enggak beli,
Tapi kalau ada kondisi yang sampai BTC, sinyalnya adalah ketika BTC dia mau menguji sampai area terparah itu adalah seperti ini, itu saya akan kembalikan semua modal saya untuk saya beli semua. Di titik level ini mungkin saya akan tambah muatan. Yang pernah saya ambil saya akan kembalikan untuk pembelian kembali. Kalau seandainya yang terjadi ini, gitu ya. Jadi nangkap ya teman-teman semua, nangkap ya intisarinya. Jadi kalau ditanya apakah bisa beli, yang belum beli ini yang jadi permasalahannya, gitu ya. Jadi saya yang menjawabkan ini yang belum beli juga. Yang belum beli ini bagaimana caranya untuk membeli ya, cari koreksi-koreksi, jangan all in. Saya ulangi kembali ya. Momentum saat ini belum tentu kita bisa mengukur ini adalah titik buta atau yang dalam bahasa itunya blind spot gitu ya. Blind spot itu apa? Blind spot itu adalah satu sudut pandang secara keanalisanan itu tidak bisa terbaca dengan sempurna. Jadi kalau seandainya saat ini bagus tidak momentumnya, bisa dibilang bagus kalau mandul, bisa dibilang jelek kalau terus bablas, gitu kan. Jadi blind spot ini yang harus teman-teman perhatikan, jangan all in. Saya ulangin kembali ya, jangan all in. Bagaimana cara mengatasi posisi di blind spot? Dipecah menjadi gini. Kalau saya secara pribadi loh ya teman-teman, contoh ya, ini strategi yang seandainya belum beli bagaimana. Ini saya akan menjawab seandainya belum beli ya. Ini untuk yang seandainya belum beli. Yang harus teman-teman lakukan, kalau besok pagi posisinya hijau ya boleh nyicil, atau saat ini boleh nyicil ya, nyicil umpamanya teman-teman saya mau punya target sekitar modal $1.000 om gitu ya, saya belum beli tapi saya pengen beli. Di sini bisa diambil mungkin $250, jadi 25%. Kalau ini gagal, teman-teman baru nanti amunisinya diambilkan di sini. Di area golden ratio. Berapa? 50%. Berarti berapa? $500. Ini kalau belum beli soalnya tetap harus DCA karena ini sebenarnya ruang take profit margin kan. Ini caranya seperti itu yang belum beli. Nanti yang 250 buat apa? Partai yang tidak terduga. Dengan seperti ini mungkin teman-teman akan sedikit tidak terlalu bingung. Jadi jangan all in di area tengah seperti ini. Resikomu sangat tinggi. Kalau saya secara pribadi sejujurnya suruh beli di sini saya tidak mau. Saya lebih baik tunggu atau mencari produk-produk yang sudah posisinya seperti ini. Saya lebih baik cari produk yang sudah di sini. Kan enggak harus BTC itu. Kan yang lain juga ada. Itu. Nanti ada new, gimana om analisanya? New itu, jadi new itu baru awal. Teman-teman kalau soal, jadi gini, semua berita baik, berita buruk maupun berita baik, jangan menyikapi berita itu dengan satu kondisi yang langsung ya. Karena baik turun maupun naik, 4 kombinasi ini, satu adalah berita buruk, kedua nanti akan ada fase yang namanya panic sell, fase ketiga itu adalah berita buruk yang sangat hiper. Setelah itu akan direaksi oleh market panic sell hiper. Sebenarnya 4 kombinasi ini stand dulu sudah terjadi di sini. Nah saat ini untuk momentum seperti ini apa yang harus dilakukan? Ini antara dia bisa bertahan di sini dan lanjut, atau dia mau mantul menguji di sini
membutuhkan berita buruk yang sangat kuat yang direaksi market. Ini yang belum tahu kita. Dan menurut saya semua analis saat ini adalah di titik buta atau blind spot. Karena ini adalah reaksi naik kembali, ini adalah yang memegang peranan itu adalah retail. Karena ini FOMO. Ini pun kita tidak bisa tahu reaksi retail yang serakus apa ini nanti tahunnya dadaan, derek gitu naik. Dan yang turun ke sini ini adalah paus yang mungkin sudah sedikit amunisinya, dijual dari bawah ini sudah habis, nipis, dia harus kulaan, harus beli kembali. Bagaimana untuk caranya beli kembali? Dia tidak mau ngikutin retail. Caranya adalah dia biasanya yang kuat-kuat, dia akan bangun narasi. Narasinya apa? Berita buruk itu. Dia kasih ini, tok belum mau turun, dikasih ini barunan. Gitu ya, caranya gitu melihatnya. Jadi apakah bisa ini ke sini? Bisa, bukan berarti tidak bisa. Ditunggu aja hari ini. Kalau hari ini dia bereaksi mantul, ya berarti kan retail yang kuat, FOMO-nya yang kuat, lebihan. Berarti tidak ada yang mau kulaan di sini. Berarti memang mereka stoknya masih cukup. Secara stok aman lah. Kalau cuma melayani retail untuk yang rakus itu masih aman gitu. Menurut Bakol itu gitu. Kalau dia, ini kayak orang jualan berambang itu loh teman-teman. Barangnya sudah, petani sudah masuk semua ke tengkulak. Mereka sudah stok meluber, dijual pelan-pelan ini. Dul gitu ya, ini kerakusan market terjadi sampai sekarang, dijualin semua. Pertanyaannya, di lumbungnya masih ada tidak? Kalau masih stok masih banyak, dia akan terusin gitu ya. Ini ilmu dasarnya ilmu dagang teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu ilmu dasar dari investasi, ada murni ilmu perdagangan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau DB 75 bps wrong spot ya. Gitu ya. Caranya gitu ya. Belum tentu, jadi jangan menyikapi bilang kok itu 5 atau nanti 25 terbangnya seperti apa. Ya belum tahu. Karena setelah berita itu terjadi, jangan melupakan yang namanya investor bereaksi. Jangan lupakan itu. Karena sebetulnya yang mendominasi di dalam market ini itu adalah reaksi market, bukan beritanya. Berita itu baru awal dari terbentuknya reaksi market. Jadi biarkan berita itu ada, itu menyempurnakan dari semua candle ini. Yang teman-teman perlu perhatikan reaksi marketnya apa. Itu yang jauh lebih penting. Tidak semua reaksi market itu sama. Tahu-tahu gini, nah nanti dicocok-cocoki. Oh enggak, ternyata ada ini. Ya kan enggak nobare berita. Mbok itu pusing kita dengan berita. Boleh dilihat, tapi kita perlu melihat fase berikutnya. Apa reaksinya dia? Itu ya, perlu. Jadi 100k istri lah gimana? Enggak ya, enggak. Belum, kita jangan bicara soal downtrend di tengah uptrend. Sama aja kita itu bicara ini mau kemarau panjang, tak mungkin udan, tapi kenyataannya tiap hari udan, kan konyol gitu loh. Jadi jangan kita bicara soal kemarau di tengah hujan, musim hujan. Kita bicara soal hujan di tengah musim hujan. Kenapa gitu dasarnya? Karena posisinya adalah bullish, memegang kontrol.
Jangan kita bicara yang di bawah sini bearish. Kalau 10K kan bearish. Ya konyol dong kalau aku bahas 10.000 ning kene iki. Kira-kira konyol ndak? Gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh ya pakai akal juga gitu loh. Ya ndak masuk akal. Mosok kita dikasih otak ya ora mikir dulu maksudnya. Dia sharing tapi yang koyo ngono ki ngaco, ora masuk-masuk iblis. Ya, gitu ya. Kita itu dikasih akal ya kita untuk berpikir gitu loh. Jangan kita bicara di bawah. Ini dua kayak gini kita bicara 10.000. Lah ndak kenapa kita ndak bicara, wah ini besok lu bensin dari Rp1.000 lah kan diguyu tekek ngono lho. Ya, FTM. Oke. Ndak nesu aku ndak nesu ndak nesu. Maksudnya gini loh, ya rak masuk akal gitu loh kalau 10.000. Ndak, santai aja. Soalnya kalau tak iyain, omongan seperti itu tak iyain, ini room loh. Jangan kita bicara kalau soalnya setiap perkataanku juga akan di otak kan bereaksi gitu loh. Jangan ngawur gitu loh. Mudeng ya. Jangan ngawur. Orang melihat di sini itu orang pakai duit berinvestasi. Kita bercanda boleh tapi jangan, maksudnya gini loh. Anggap ya apa yang tak itu ya. Saya tidak marah, santai aja. Untuk FTM tunggu aja di MA25 gitu ya. Ayo. Yo. Wis ora galak-galak. Ya. Untuk FTM di mana? FTM di sini aja. Nih, ditarik sini aja. Gitu ya. Ini kan kemarin FTM kalau masih ingat kita bahas di sini satu candle, satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat ya. Kalau sudah kondisi seperti ini sudah di TPM kan gitu ya. Koreksinya di mana? Di MA25. Ini kemarin kan seperti ada harapan loh di sini ya. Tapi kan ternyata tetap tidak ada harapan. Tetap sama kan. Berarti memang dia harus koreksi. Nanti bisa enggak dipertahankan di MA25. Ini yang penting. Caranya melihat apa? Ini benangnya hijau. Kalau dia enggak tembus cross, masih aman. Kalaupun dia bisa cross nanti mempertahankan gini biasanya juga bisa. Yang penting nanti di sini apakah dia bisa bertahan di bawah MA25 sedikit. Jadi ya. Cara melihat market itu sebenarnya seperti itu teman-teman. Santai, simple, jadi enggak usah itu. Shiba Pak APT ya. Iya, bullish sedang memegang kontrol. Ya itu ya, bullish sedang memegang kontrol. Jadi engko yang curam engko udah bui suruh kudukan gitu. Saya bingung dan maksudnya apa gitu ya. Jadi jangan bereaksi terlalu berlebihan terhadap candle-candle merah baru sehari, 2 hari gitu ya. Teman-teman seolah-olah mau runtuh semuanya. Enggak seperti itu. Market itu enggak seperti itu ya. Maksudnya itu juga tidak semua market itu seperti bayangan ketakutan kita. Itu juga perlu dijadikan. Jadi tidak semua market buruk seperti bayangan kita. Apalagi kalau sekarang saya mau tanya, tahun kemarin dengan tahun sekarang lebih mending sekarang atau tahun kemarin? Nanti teman-teman bisa ngerti jawabannya. Yang biasa di dunia usaha tahun kemarin sama tahun sekarang walaupun sama-sama berada tapi lebih mending mana? Nanti akan ketemu jawabannya, dia harusnya naik apa turun.
apalagi yang marketnya di market tradisional. Berarti bearish memegang kalau saya secara pribadi di dunia real pasar tradisional memang masih berat, masih apa secara maksudnya penjualan masih berat karena gini, beratnya karena apa? Sebetulnya berat itu karena reaksi market, harga naik sedangkan si retail ini belum bisa menerima keadaan yang berubah. Akhirnya atau enggak si retail ini sudah mulai beradaptasi untuk pembelian produk-produk tapi mengurangi suplainya atau mengurangi pemakaiannya atau mengurangi jumlah yang dia beli. Otomatis marketnya berkurang karena harga yang lebih tinggi. Nangkap ya? Jadi bukan lebih buruk tahun ini dengan tahun kemarin. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Gitu. Jadi kalau market ditanya marketnya itu lebih baik apa lebih buruk, ya patokannya ke pasar tradisional atau market tradisional. Baru lagi ya ngukis kali sih. Jangan ngetep-ngetep kayak gitu. Ya udah ditangkap nanti kamu. Jadi ya, kalau untuk Shiba bagaimana? Tunggu dulu aja sampai di MA25 juga kan. Sini ya. Shiba tunggu aja di 12 nih. Gitu. Tunggu aja dulu. Ini masih ya, masih napas lagi masih. Enggak usah takut ya. BTC tadi itu sudah ini sudah mending ya. Bang bebas nol tadi siang habis baik bahas nol ya nol nyata aku holder di SRP New yang selalu bagus tapi harganya mentok di 7.000 ya. Itu ya, kalau SRP itu aja lah. Kalau SRP itu gini, unik menurut unik, tapi nanti ada momentumnya di mana selalu ada momentum. Kalau pembeliannya di golden ratio dan bawahnya golden ratio menurut saya juga tidak terlalu berat lah, harusnya tidak terlalu berat. Cek nol saya mau GRT nol ya apa dah, cek nol habis itu GRT ya nol ya apa lagi nol di rano nol tidak ada nol GRT nol tidak ada di Binen. Mau masuk berisio ada wong benangi saat itu ya Dian Selar terlalu jauh kalau bilang soal beris, terlalu jauh. Beris itu berarti dia jebol di area berapa 15.000. Bayangin ini masih di atas awan ini. Jadi jangan kita bicara soal bearish. Ini bullish memegang kontrol Mas ya. Bang Sendong ya oke. Okay. Oh nol aku beli di. Oh ya oke okay, nol. GRT santai aja, ini jangan berpikir bahwa ini ada wah ini itu lagi loh Bang. Ini paling kalaupun naik ya dia enggak lebih dari ini. Harusnya ini posisi GRT ini adalah take profit margin TPM, nanti tunggu koreksinya, minimal dia koreksi sampai sini dulu, minimal biasanya di MA25 MA7 atau enggak MA25, belum tahu ini di mana. Biasanya di hijau mantul bisa baru lanjut, tapi kalau enggak itu ya dia akan ke sini baru mantul itu. Ini butuh koreksi karena sudah panjang deh, maraton ini sudah tinggi loh, maraton GRT gitu ya. Jangan FOMO kayak ini enggak usah dibeli, wong ini orang jualan kok. Jadi teman-teman jangan membeli lagi dengan kondisi seperti ini. Digatai ini akan jadi retail kamu di sini. Gimana caranya beli ya? Kalau dia
Kalau saya secara pribadi, kalau dia tidak mau ke sini, saya tidak mau beli. Ini kalau saya loh ya. Kalau tapi kan teman-teman kan, wah aku kepengen om di sini minimal. Kalau kepengen minimal di MA25 aja. Jadi tidak terlalu berat. Ya. Kalau saya secara pribadi mau beli cuma di sini kok. Kalau tidak di sini tidak mau beli ya. Berarti sudah terlambat dan buat saya berarti bukan rezeki saya, maksud saya gitu. Ya, gitu ya. Jangan beli dengan kondisi seperti itu. Nol, biarin aja Mas, ini nempel ya. Biarin aja. Ini ya, kalau sudah nempel-nempel gini tidak apa-apa. Mungkin ini masih ada satu balok lagi. Kalau dia mau terbang ini nanti di sini. Momen ini ya selesai di atas itu ya. Nanti ada satu ini di atas ini ya. Lah ini titik maksimalnya nanti buat jual baruan TPM. Tok gitu kenapa Om? Lah ini kan sudah mulai dia. Caranya apa? Ini satu benang, dua benang. Ini kan berarti kalau ini terbang gini kan nanti ini terbang. Gitu ya. Nanti besok kalau ada terbangan lagi panjang, titik terpanjangnya TPM. Gitu caranya ya. Kalau belum itu ya ini mau naik lagi atau dia mungkin masih itu, harusnya ini tadi sudah nih, harusnya bisa sih, harusnya di TPM ini di sini. Kalau saya sih rada enggak, kalau saya secara pribadi sudah lebar-lebar gini tuh buat saya tuh sudah cukup. Biasanya saya TPM enggak gandul tuh palingan besoknya gandul. Nah kalau besoknya gandul tahu-tahu nih enggak hijau tapi merah langsung kan bisa ya dong. Bisa enggak hijau atau merah? Ya bisa merah. Berarti kan sebelum dia gandul ini kan kita sudah dikasih sinyal gitu. Kalau saya gini saya TPM, yang di atas tadi itu TPM biasanya. Beda sehari tidak apa-apa buat saya, yang penting saya aman gitu. Itu cara saya itu. Jangan beli ya model-model gini, mbok beli ini ancur kamu. Belinya di mana? Belinya kalau mau beli di sini ini. Belinya itu adalah di Thoyib. Jadi dasarnya beli untuk fundamental bagus itu gimana Om? Dasarnya adalah satu di Thoyib, kedua di sini. Karena ini Bullish memegang kontrol, dia bentor di sini tidak masalah, ini bisa dibeli, di sini dibeli Thoyib. Selebihnya ini saya tidak beli di sini-sini, buat saya salah. Jadi saya sudah tidak lagi beli model gitu teman-teman. Ya terus kapan tukune Om? Kalau sudah ketinggalan ya berarti bukan rezekimu, tidak usah dikejar koin itu. Kalau saya gitu, sesimpel itu cara berpikirnya. Jadi dengan seperti ini, saya 2,5 tahun ini tidak jarang rugi. Karena apa? Ketika Bullish memegang kontrol, itu benturannya di mana? Di golden ratio. Seperti apa? Seperti bearish memegang kontrol. Oke, ini yang lebih tepatan pakai EBTC. Jadi gini ya, bullish memegang kontrol dan bearish memegang kontrol. Jadi ini penting sekali, kelihatannya simple, tapi ini ilmu dasarnya di sini, teman-teman. Saya tidak butuh, murni spot. Cara melihat makin candle makin kuat gimana, makin turun dalam satu candle. Saya ndak buat apa mbok ituin, karena di sini kan sudah kita pakai time frame 1 hari. Kalau time frame 1 hari kita membaca itu dalam momentum sebulan. Jadi ini sambok pakai sebulan bisa. Ini ya, contoh ini contoh bearish dan bullish memegang kontrol. Om, BTC kira-kira bakal terbang atau turun? Belum tahu. Besok pagi itu baru kita bisa ngerti. Kalau besok pagi dia masih merah, berarti dia akan ke golden ratio.
ya. Jadi napasnya akan menguji di golden ratio nantinya. Ditunggu aja, nggak usah kesusu ya. Jadi kalau bearish memegang kontrol kan gini ya teman-teman. Ini bearish memegang kontrol kan polanya dia bentor di sini, bocor di atas ini tidak masalah. Ini tetap bearish memegang kontrol. Ini bearish memegang kontrol. Sedangkan kalau bullish memegang kontrol, ini saat ini adalah fasenya adalah, makanya kalau bicara soal 10.000 ya sangat lucu. Karena apa? Posisi saat ini bearish bullish memegang kontrol. Kalaupun dia mau nguji di sini ini wajar. Ini sangat wajar sekali, teman-teman. Jadi tidak ada yang salah. Jadi caranya kenapa kok saya maunya beli di sini? Karena titik mengujinya itu adalah tetap golden ratio. Kenapa saya TPM di sini dan tetap produk saya di sini, pembelian saya di sini kan 15.850. Kenapa TPM-nya di sini, take profit margin? Karena di sini adalah titik buta atau blind spot namanya. Ini titik keraguan-raguan. Karena sudah panjang. Market itu kecenderungannya tidak ada kenaikan yang terus-menerus dan tidak ada penurunan yang terus-menerus. Pasti ada napas di situ. Lah, napasnya macam-macam. Ada yang napasnya cuman MA25 dan ini saat ini sedang menguji napas di MA25 atau menguji MA99. Kalau saat ini sukses menguji di MA25 dan dia breakout, ya dia lanjut. Fase pemunya lanjut. Tapi kalau posisinya dia tidak kuat, besok akan terkonfirmasi merah, ya berarti berpotensi dia akan menyentuh golden ratio. Diukur secara golden ratio, nanti teman-teman akan menemukan titiknya di mana, di sini. Tarik aja garis ini. Ini. Kalaupun nanti bocor-bocor sedikit tidak masalah. Jadi kalau bocor di bawah golden ratio itu jangan takut. Yang perlu diperhatikan apa? Golden ratio-nya posisinya beloknya di mana? Kalau dia masih beloknya posisinya seperti ini, ya ini bullish memegang kontrol. Jadi ya teman-teman, beloknya golden ratio ini penting. Ini arah market kemana ini dari golden ratio ini. Begitu golden ratio-nya posisinya naik seperti ini, tidak usah bingung. Yang perlu ditunggu ya ini, kalau seandainya dia turun golden ratio, makanya kan jangan di all in. Saat ini jangan di all in ya. Dicel aja di MA25 ini menurut saya mantul. Reaksi mantulnya ada. Ini cuman orang dibuat takut aja. Ini mental yang tidak kuat, keder. Saat ini ya teman-teman, mentalnya yang tidak kuat, keder. Mesti lepas barang. Percaya aku, mentalnya tidak kuat di titik ini, lepas barang. Ya ini yang saya sering bahas di room ini, bahwa psikis yang terbangun dengan baik itu yang jauh lebih saya butuhkan daripada kondisi saya beli dan setelah itu saya jual seolah-olah sudah memenangkan dunia. Tapi sebenarnya sekarang pertanyaannya gini, kalau ini yang psikisnya tidak kuat kan dilepas, habis itu besok hijau dan terbang, bingung nggak? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Saya sudah sering mengalami hal semacam ini di 2,5 tahun ini. Ini mbok jual ndak om punya? Ndak. Wong saya live terus ini malah. Produk saya yang di bawah ini, yang saya sudah take profit secara modalnya, ini marginnya lu kan koreksi, bisa koreksi, ndak apa-apa, biarin. Saya mau liatin. Kepengen saya melihat umpamanya terjadi seperti itu, ya saya akan beli lagi. Saya tunggu aja di jalan. Untuk apa? TPM saya akan beliin di mana? Jadi TPM ini akan berfungsi di sini. Jadi biar bandarnya yang mikir, bukan kita yang mikir.
Nangkep ya? Nangkep sesuatu ya dengan seperti ini ya. Kita beli di sini, take profit margin di sini. Kita tunggu aja, kalau memang dia koreksi kita hantam kembali di sini. Kita ini ngikutin bandar ini. Kalau teman-teman perhatikan dari apa yang saya bahas dari room ini, sebenarnya kita ini berdiri di paus. Walaupun modalmu kecil sekali, nempel di mindset mereka. Dan ini sebenarnya adalah ilmu di dalam tengkulak berambang. Dasarnya apa? Ini dasarnya dagang real. Sebetulnya dasar ilmunya ini adalah dagang real. Kalau teman-teman perhatikan di dunia market tradisional ini sebenarnya juga berlaku untuk market tradisional. Dasarnya apa, Om? Dasarnya itu adalah tadi, lebih baik saya kasih ilmunya ya teman-teman. Ini sudah tak kasih ilmunya di MA25 atau 99. MA99 yaitu sama, semua time frame 1 hari untuk teman-teman semua koin. Dasarnya ini lebih baik teman-teman nanti eksekusi sendiri. Pakainya adalah MA7, MA25, MA99. Dasarnya apakah dia sudah menyentuh MA25? Kalau belum, tunggu. Kalau sudah, cicil di MA25 sebagian. Kalau masih tembus, baru mbok cicil di MA99. Tapi kalau takut di MA25, ya tunggu aja di MA99. Ini dasarnya. Jadi yang dibawa ini dasarnya apa ya? Ini dasarnya adalah kalau teman-teman pengen murah harganya, itu adalah berita FAD, terus koreksi itu terjadi. Nanti teman-teman harus cari 4 item ini. Panik berita FAD, panik sell, berita FAD hyper, terus yang keempat adalah panik sell hyper. 4 kombinasi ini yang akan membuat teman-teman tahu yang namanya candle toyib di bawah ini. Ini kalau dalam ilmu dasarnya perdagangan apa? Saya ilustrasikan sebagai orang yang bakul atau tengkulak berambang. Tengkulak berambang itu, ini kan berita, wah ini mau turun tuh berambang, soalnya mau ada panen. Ini satu ya. Terus terjadi yang namanya yang bakul kecil-kecil nih petani, ya udahlah dijual dulu lah. Oke, ya. Setelah itu, di sana di Gerobokan, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur mau panen raya semua. Hati-hati sekarang sudah turun 10.000. Wah, sekarang 8.000 Tadi siang sudah 5.000, 4.000, 2.000, 3.000. Berita FAD. Setelah itu baru orang bereaksi. Wes sudahlah, sampai titik 2.000 orang ada yang wes panenku tak buangin yang kali. Sering lihat itu kan. Panik sell hyper itu posisinya seperti itu. Siapa yang ketika 4 kombinasi ini muncul, siapa yang akan menerima barangnya? Barangnya akan diterima oleh tengkulak atau grosir. Jadi kalau teman-teman tanya harga terbaik kapan, 4 kombinasi ini harus ada. Teman-teman akan jadi grosirnya. Ini dasarnya dalam ilmu. Ini mau dipakai untuk kripto, untuk saham, untuk golden, untuk forex, terserah, itu bisa semua. Ini dasarnya. Kalau teman-teman pengen tahu angka harga termurah di mana, ya ini 4 dasarnya. MA-nya MA7, MA25, MA99. Bukan futur, jadi tidak tanya di sini. Ini bukan futur, spot murni, gitu ya. Jadi kalau 4 tadi, tak hapus dulu ya. 4 tadi itu muncul, teman-teman. Ketika 4 kombinasi tadi itu muncul, teman-teman akan bisa melihat candle toyib itu. 4
Jadi candle toyib ini muncul itu dasarnya karena 1, 2, 3 baloknya meloncat ini. Itu karena 4 kombinasi tadi. Jadi kalau teman-teman tanya harga murah saat ini di mana, ya sudah di bawah. Nah, saat ini apa yang harus dilakukan? Diem. Nunggu aja marketnya. Market saat ini belum bisa tahu. Kalau mau sudah ada di bawah, mau nambah muatan sedikit boleh. Karena sudah menyentuh MA25. Jadi saat ini adalah marketnya cicil aja. Kalau umpamanya terjadi koreksi, terberatnya di mana? Di golden ratio, mantul. Harusnya dia mantul. Karena posisinya teman-teman perlu kok candle ora enak meneh. Ini setiap kali drop ya teman-teman. Itu candle ini, Binance ini selalu berubah maut. Aku nggak tahu kenapa. Begitu koreksi ya, itu dilebar gitu itu tuh bisa kacau beneran. Aku sampai bingung ndeleki ra mudeng kok iso ngono sekti meneh, apa iso ditata apa piye. Gitu ya teman-teman. Jadi market saat ini harus gimana, diem aja, santai dulu. Kalau mau cicil aja, cicilnya nggak usah all in, santai aja. Kalau mamanya yang sudah beli di bawah, kalau yang sudah beli di bawah kan kita memang di 15.850, kita sudah TPM di atas ini, harusnya kita santai aja, diem aja. Kalau mau nambah 10% aja ya, tombol kepingin lah gitu ya, tombol kepingin gitu buat isi-isian aja. Tapi menurut saya secara pribadi, apakah bisa ini naik kembali? Potensinya naik kembali itu 60%, 40% dia turun ke golden ratio. Jadi saya tidak melihat ini market saat ini koreksi terlalu dalam, itu juga bisa jadi tidak terjadi. Tidak usah takut ya, ini belum final. Tidak usah menyikapi market seolah-olah ini akan tumbang gitu loh ya, biasanya kan gitu, baru sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak apa-apa, santai aja melihat market ini buat pembelajaran. Kita akan belajar meneliti ini, oh seperti ini reaksi market, seperti itu. Jadi kalaupun terjadinya terparah seperti ini di sini, tapi kan bullish tetap memegang kontrol, ini tidak masalah, beli aja. Kita belajar sesuatu nanti di sini. Saya itu lebih suka untuk apa ya, meneliti ini daripada apa, kan modal saya sudah tak tarik semua teman-teman, karena saya beli itu 15.850. ETF saya, modal saya sudah tarik semua, saya sudah margin 100% semua untuk ETF saya. Jadi saat ini marketnya seperti apa, sebelum dia nyentuh di sini saya tidak ambil lagi. Tapi kalau ditanya apakah saat ini bisa mantul, potensinya mantul ada, cukup besar. Karena ini memang tahanannya di sini. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Ini soalnya candle iki masalah ya. Bentar, tak ganti we. Tak ganti nih we. Ini candle iki masalah iki. Sama apa enggak? Kalau nanti ini sama ya berarti error kian bini ini. Ini dengan apa? Akun yang berbeda sama ya berarti error. Binenya lagi error. Bentar ya. Ini kita cek trouble ini. Ndelok Bu, ya mesti ngono angger penurunan nih mesti error. Ini. Ini muser-muser apa sinyalku ya mungkin ya. Oh, ini sinyalku bisa juga. Sinyalku juga bisa. Ini tidak naik, tidak turun teman-teman, santai aja. Karena memang ini di sini ini kemarin diuji ini sudah benar. Kita sudah bahas ini kok. 22.300 ini sudah tak bahas. Sebenarnya 22.300 memang harus kesentuh biar tepat. Kalau saya melihat malah 22.300 disentuh hari ini itu bagus.
Karena apa? Dia itu sedang bernapas, tujuannya dari napas itu memang di 22.300. Tapi kan reaksi marketnya mesti orang pada panik. Makanya kan seringkali sering kita bahas, loh ini loh, nge-lag ini memang ini ternyata. Nge-lag ya? Boleh shot dulu. Enggak tahu saya shot enggak tahu. Saya enggak tahu kalau futur ya, futuran ilmunya beda. Ini kok nge-lag ya? Kita iki gue komputer gue ternyata muser terus. Beli di angka berapa bang? Oh kalau saya belinya dulu di 15.850 BTC. Saya sudah take profit modal saya karena saat itu kan marginnya sudah hampir sekitar 60%. Saya sudah tarik semua modal saya. ETF saya juga sama. Saya sudah margin. Karena saat itu saya itu memang beli di area ini, teman-teman. Ini toyib. Jadi saya tuh jarang beli. Jadi kalau ditanyai saya beli enggak. Saya itu cuma mau beli ini kan saya sudah take profit margin di sini ya, TPM. Yang tak take profit modal ini kalau yang BTC tak take profit modal TP. Tuh lagi. Iso error ini. Alah. Komputer ini nge-lag. Saya sudah TPM. Nah, terus kalau saya mau beli cuman kalau dia bereaksi di sini. Gitu toh, teman-teman. Kalau di sini saya baru mau beli. Saya seringnya kalau beli gitu, teman-teman. Jadi saya enggak tukang beli. Tiap hari tak baca tok tapi bukan karakteristik saya pembeli. Jual beli gitu enggak. Karena ini yang saya bangun ini adalah money management. Money management ketika gila iso iki lho. Nah, iso tak klik iki. Ini lho muser terus. Iya. Refresh. Nge-lag ternyata. Komputerku yang nge-lag. Di angka berapa bang cicil spot? Ya ninto cicil 15 into 10.000 3.000 ya into. Kan namanya nyicil, namanya nunggu ya. Nunggu ki bebas mau. Tapi kan into apa enggak gitu loh. Kalau sekarang saya enggak beli. Mau di 1.000 boleh. Tapi kan harus nalar gitu loh. Barang 22.000 kita bicara 10.000 kan ya kadon gitu loh. Dan nanti lama-lama ya aku dianggap apa? Maksudnya kan ya aneh gitu loh. Maksudnya jangan kita itu berpikir konyol juga gitu. Setiap ada merah-merah gitu ya, biasanya itu pasukan short berpikir bahwa apa masuk rum gitu ya, bicara soal hal-hal yang turun gitu so mengganting semua. Ya salah wong sak dunia om. Ini nih market satu dunia gitu ya, nalarnya harus belum tentu turun gitu. Ini saat ini jangan dipikir turun. Ini saat ini orang berpikir short semua. Yang seringkali ditumbangkan itu futur. Jadi kalau spot dengan time frame 1 hari, kita ini jangan bicara soal reaksi market 1 hari, 2 hari gitu. Di sini yang teman-teman biasa di sini ya seharusnya sudah mulai belajar banyak hal. Restart ya, kita restart. Nah semua sebelum nge-lag. Ini momen yang merah-merah gini ya mesti ono.
engko sing 10.000 ana sing 7.000 ana sing 9.000 kuwi mesti ana pasukan itu ada tanpa belajar. Karena apa, cuman ya menurut aku akhirnya nggak tahu ya sing dipikirannya apa gitu, karena nggak belajar. Menurut aku gitu, nggak dipelajari. Jangan berinvestasi karena ikut-ikutan. Saya berharap di room ini ya teman-teman, harapan saya, kenapa yang saya bahas itu lebih cenderung ke, kalau teman-teman perhatikan, yang saya bahas itu lebih cenderung ke dasar-dasar dari pemikiran gini. Saya itu natural bahwa ini sharing tentang sudut pandang bagaimana saya melihat itu market ini dengan sudut pandang saya. Tapi yang terpenting dari ilmu itu adalah bukan angkanya. Kalau teman-teman perhatikan, ada hal-hal yang mungkin itu di luar sana tuh teman-teman tidak bisa dapetin. Contoh mindset seperti tadi Brambang, hal-hal yang itu ya itu ilmu gitu loh. Saya kalau melihat contoh Koryo Gunawan, itu guru buat saya, guru di dalam saya berinvestasi di kripto. Saya kalau masuk live-nya dia untuk lihat, itu saya tidak menunggu dia bicara, oh ini harga segini, buat saya tidak penting. Kenapa gitu? Saya menunggu dia bicara satu hal yang kecil yang saya belum tahu secara keilmuan, dan itu memberikan basic yang baik untuk saya melakukan eksekusi di dalam trading saya. Itu jauh lebih penting buat saya. Itulah ilmu gitu loh, maksud saya gitu teman-teman. Thank you Kapten Harris. Jadi ilmu itu hal-hal yang kecil, tapi itu mempertahankan kita untuk bisa berinvestasi dengan pertahanan yang cukup kokoh. Nah itu yang belum tahu, karena market saat ini nanti bacanya besok pagi jam 7. Kalau teman-teman tanya saya, sebetulnya ini sudah oke, 22.300 memang targetnya di situ. Kalau teman-teman lihat video TikTok saya jawabi 22.300. Itu saya rata-rata jawab gitu. Tuh ada beberapa ya. Dan itu sudah sampai loh teman-teman, 22.350. Tidak 50 kan, 3,5 ya kan. Itu sudah sampai. Lah saat ini yang jadi pertanyaannya, inilah yang namanya titik blind spot. Tak ulangin kembali, ini adalah titik blind spot, titik buta yang tidak bisa teman-teman tuh sebetulnya secara analisa. Ayo pertanyaanku, bingung gak? Saya sendiri tuh ya mbok tanyai, sebetulnya saya cuma jawab gini, kalau dia mau balik arah, ini yang bereaksi adalah retail, berarti kan FOMO gitu ya. Ini FOMO. Kalau ini mau balik arah itu berarti retailnya mau FOMO. Tapi kalau ini mau turun ke sini, berarti bandar kekurangan amunisi, mau kulaan di bawah. Ini harganya grosir. Wes gini toh, saya bisa nih ngasih masukan. Jadi belimu di mana? Kalau saat ini saya tidak melakukan apa-apa karena saya sudah beli di 15.850 di sini. Jadi kalau saya mau beli itu cuma di sini 18.800 atau enggak sampai, belum tentu 18.000, bisa 20 sampai 18.600. Saya enggak tahu. Kalau di golden ratio itu reaksinya antara curamnya kan. Kadang kan kita tidak ngerti, dia nabrak langsung ke bawah langsung atau miring atau lebih datar seperti ini. Jadi caranya mengukur gimana? Caranya mengukur ya dikasih itu sendiri, ditakar sendiri dari spot-spot yang terdekat. Gini caranya teman-teman, atur spot-spotmu, resistnya itu dari spot itu di area mana, tata semua. Nanti teman-teman akan bisa ngerti, oh ini DN mandek di sini nih.
Caranya seperti itu teman-teman. Lah ini cara saya dalam melihat market. Jadi antara dia mau miring segini, kalau segini kan 20.600. Kalau dia cuma miringnya segini ya berarti 21.138. Nah ini dasar-dasar seperti ini yang jauh lebih penting daripada teman-teman tak bahas soal harga terus. Tapi ini poin. Ini dasar dari keilmuan. Bagaimana melihat koreksi tekanan dari market seperti ini, bacaannya di mana? Bacaannya adalah MA25 atau golden ratio. Lah golden ratio-nya di mana? Itu pun masih menjadi pertanyaan karena ini berjalannya kan berjalankan waktu. Apakah gini? Apakah gini? Apakah gini? Ini kan pertanyaannya, ini banyak pertanyaan. Kalau yang buat tanya ini tuh sebetulnya secara keilmuan ini yang teman-teman perlu lihat. Yang namanya ilmu itu ini, bukan harga. Gitu ya. Nanggap sesuatu ya. Belum tentu ya. Longsor belum tentu. Nggak, habis ini aku Kalau gimana caranya melihat ini longsor atau tidak? Ada tandanya. Wis kita bahas tandanya ya. Jadi semua koin berhenti dulu. Ini kita fokus kepada BTC karena nanti akan dipandu oleh sini, oleh BTC ini. Caranya melihat gimana kondisi ini kan berarti ini pertahanan di sini. Dia mau naik apa turun? Kan belum tahu loh. Ini tidak ada yang tahu. Ojo pikir wah ini wong pinter ya apa lu mumet nih. Bener. Mumet beneran. Karena ini titik yang paling butuh itu. Ini butuh perhatian 2 hari ini. Kalau teman-teman mau memperhatikan market, hal yang paling terberat itu adalah di titik garis. Ini pertahanan itu di sini pertahanannya. Jebol apa enggak? Wis itu dok. Nah ini kalau sampai kejadiannya gini, nih ya teman-teman, sinyalnya gini nih. Kalau kejadiannya gini, berarti dia sampai ke sini. Beberapa hari akan sampai ke golden ratio. Gitu ya. Itu sinyalnya ini kalau longsor. Tapi kalau dia tidak sampai terjadinya ini, dia nanti hijau dibanding gini, hijau. Jadi dia terbang. Yes. Ini sinyalnya itu. Nggak bisa ngerti mau kemana, saya bukan Tuhan. Ya. Jadi saya nggak ngerti. Itu sebenarnya kondisinya seperti ini hari ini. Saya jujur sudah sama teman-teman ini ngomong yang paling fair gitu loh. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Saya tidak dibayar oleh Sen. Saya tidak ada kepentingan secara paus-pausan. Saya tidak kenal paus. Saya kenalnya teri. Pikiran abang ya, kalau pikiran saya dia mantul. Kenapa dasarnya? Ya, dasarnya adalah saya memakai dasar riwayat. Kembali lagi saya akan pakai dasar riwayat. Jadi dasarnya riwayat di tahun 2019. Ini kirain nak kendeli. Saya dasarnya saya riwayat ya teman-teman. Jadi saya kalau saya secara pribadi ya pivot itu apa itu yang lebih bisa menjelaskan loh ya secara itu kok Vincelli coba dia bahas cukup baik, lebih baik dari saya ya untuk pivot untuk itu coba masuk di room itu mungkin teman-teman akan bisa dapat jawabannya lebih baik. Jadi dasar saya apa? Dasar saya ini mbuh candle iki rak bedes teman-teman ya. Stres aku iki candle iki. Ora napa kok lho sering kayak gini nih. Saya sampai bingung.
Nggak ada apa-apa coba ini. Nggak ada apa-apa loh. Ditarik sama modor kayak gini. Ya kalau pivot itu ada orang-orang yang memang apa, jadi daripada nanti saya salah memberi info, saya takut karena bukan bidang saya sebetulnya. Loh, ini mulai menaik loh. Ya, ya kayak error lah ya. Jadi dasarnya apa yang saya pakai ya tetap posisinya adalah riwayat. Saat ini kalau teman-teman perhatikan di 2019 ya dia itu tidak menyentuh golden ratio. Itu 1 tahun sebelum halving. Dasar saya tetap itu. Jadi mau newsnya seperti apa, tapi buat saya itu satu memang posisi saya sudah enak karena saya beli dan sudah ditoyib posisi portofolio saya. Jadi buat saya itu juga tidak pusing seandainya terjadinya tidak seperti riwayat yang terjadi, berarti kan di golden ratio. Karena posisinya saat ini adalah bullish memegang kontrol. Jadi buat saya tidak ada perbedaannya dia mau ke golden ratio atau hari ini dia mantul, itu tidak ada perbedaannya. Perbedaannya cuman kalau di golden ratio lagi di MA 99 temperum 1 harinya saya akan nambah muatan. Bedanya cuma di situ. Kalau dia mantul hari ini saya tidak nambah muatan. Itu perbedaannya. Buat saya secara pribadi seperti itu. Kalau ditanya apakah saat ini akan mantul, menurut saya secara riwayat ya saya pegangnya riwayat mantul. Itu toh saya mikir. Ya, jadi pegangan saya di situ. Kalau teman-teman yang sudah di sini ini sudah margin semua. Soalnya kan posisinya kemarin kan kita semua ada di 15.850. Di bawah-bawah ini harusnya sudah tidak pusing. Makanya ini titik buta ini sulit lah teman-teman. Makanya di sini ini belajar sesuatu ya. Kita itu dari kejadian ini kita belajar sesuatu yang namanya apa. Oh ternyata bener ya, tidak boleh ya kita jual langsung. Itu nanti bingung di sini. Ini psikismu kena. Ini ya yang sudah dijual full. Dia mau nunggu, contoh ya, mau nunggu di sini dengan harapan seolah-olah bisa ngerti market. Oh pasti ini ke sini. Seandainya pertanyaan saya dia naik. Kecuali teman-teman menjual semua itu untuk tidak main kripto lagi. Kalau untuk temperum 1 hari, berarti kita sudah posisinya adalah long invest. Kita bicara soal project sebulan 2 bulan ke depan sampai mungkin 4 bulan ke depan sampai setahun ke depan. Kalau untuk kripto sebaiknya jangan lebih dari setahun karena kenaikan di dalam kripto itu jarang sekali yang setahun. Beda dengan saham ya. Saya sudah pernah jelasin itu. Jadi kalau untuk jangka rada lumayan lama dengan temperum 1 hari ya teman-teman yang sudah beli di bawah harusnya jangan dijual karena di sini nanti psikismu hancur. Ini resikonya besar sekali. Psikisnya kalau teman-teman sudah di sini ya, terus mau ditunggu di sini, bukannya itu tapi malah terbang. Mbok tututi di sini, habis itu koreksi yang tidak ya, dipikir bisa mengontrol semua ini tapi posisi koreksi takut malah karena apa kamu beli di atas sudah. Begitu ini koreksi di sini otomatis antara mentalmu siap enggak menghadapi kondisi itu. Permasalahannya ada di sini nanti. Kalau yang dijual take profit semua loh, TP semua di titik ini seolah-olah memenangkan dunia. Memang sekali itu teman-teman sudah margin oke, cool. Permasalahannya ada setelah itu permasalahannya.
Karena ini waktu pemula saya sama ini seperti ini. Dan ke atasnya ini kacau. Karena ternyata saya tidak bisa mengendalikan. Market itu sulit. Kalau sudah FOMO itu liar. Bisa naik, bisa turun, liar. Makanya jangan jual semua. Dasarnya di situ. Kalau sudah beli di grosiran bawah ini, menurut saya jangan buat jual semua. Pertahankan, mau yang dipertahankan modal apa margin. Sudah itu pilihannya itu dulu. Nanti psikismu di atas itu enak semua. Udah. Mental menang. Apakah jika BTC naik serta koin lain? Soalnya kadang kok nggak sejalan. Rata-rata BTC kalau nggak sejalan itu 1-2 hari 3 hari. Itu karena altcoin session. Tapi hampir rataan nanti ikut ngimbangi lagi. Jadi contoh gini, BTC kadang sideways aja, terus kenapa semua koin muncul naik gitu? Ya itu malah lagi dipanggungin. Biasanya kayak beberapa hari memang sedang kondisi seperti ini, tapi beberapa koin kan naik kan. Yaitu mereka yang belum naik. Sebenarnya kenapa kok teman-teman harus lihatnya mantau, contoh ya kayak Sandbox, Matic, kayak contoh ini Matic SRP ini ya. SRP ini enggak naik. Enggak naik ini. Lah kondisi seperti ini adalah momentum beli. Ketika nanti dia naik atau dia kadang itu dia sideways di sini, tahu-tahu ini naik sendiri. Karena apa? Dia belum naik. Dipanggungin lah. Untuk apa? Kenapa koin-koin kecil dipanggungin ketika semuanya terlihat seperti kadang turun atau terdiam marketnya? Tapi kok kenapa yang koin-koin itu bisa tahu-tahu terbang? Seperti contoh AI saat ini kayak diterbang itu karena dia cari panggung. Kenapa cari panggung? Ketika dia melawan arus dari market itu momentum terbaik secara marketing. Jadi itu semua dunia marketing, dunia dagang. Ketika melawan arus dia dapat pesona. Orang melihat seluruh dunia. Momentum itu adalah menarik investor datang. Bukankah ilmu perdagangan? Tahu ya? Nggak ketang nantinya didropin lagi, terserah urusan berikutnya. Nangkap ya? Jadi kalau manggung seperti itu, kadang-kadang yang koin-koin itu ya susah. Kalau mau beli ya toyib udah. Kalau kamu beli di toyib sudah pasti kan enak. Ketika naik diem, jangan terbang di sini-sini nanti ditarik. Kalau saya tidak suka. Dulu ketika pemula saya belinya di sini-sini, ikut-ikutan. Tapi kalau sekarang saya tidak mau. Kalau dia turun lagi, mandol di sini, baru saya mau beli. Ini cara saya beli cuma 2 ini poinnya. Dengan seperti ini sulit rugi. Menurut saya ini bisa dipakai untuk di saham, di golden, di kripto. Ini dasar dari melihat market secara ini ya, pakai indikator ini. Saya simpelnya seperti ini cara saya beli. 2,5 tahun ini jarang lah sampai rugi itu jarang. Margin oke. Ada wis 0, tipe apa itu SRP kok angel naik. Loh, ada sama SRP itu beda harga. Kalau di tipe up-nya itu beda memang. BTC harganya punya harga beda lagi. Tapi kan kita kadang tidak tahu type-nya di mana bang. Ya tahu, belajar makanya. Tahu lah, tahu. Kan ada dasarnya. Jadi type itu gimana caranya tahu lagi candle kira enak teman-teman, tak kasih ngerti ya. Sebetulnya aku ngubah iki ra iso. Jadi ini ndak tahu kenapa error gini. Wis tak refresh, wis tak apa-apa ki. Tapi candle
Tahu candle toyibnya di mana, tahu. Ada caranya. Caranya apa? Tadi berita FAD, panik sell hiper, berita FAD hiper, berita buruk yang hiper. Ini ketiga ya. Keempat, panik sell yang hiper. Ini 4 kombinasi ini kalau sudah muncullah candle Bang Thoyib. Candle Bang Thoyib itu apa? 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloke meloncat. Gampang tuh ya. Belum itu Om belajar sampai Isa. Dipelajari sampai Isa. Ya kalau sudah ketinggalan momentumnya, karena candle Thoyib ini setahun mungkin bisa muncul sekali sampai 2 kali. Belum tentu setiap saat. Ini bayangno aja, ini candle Thoyib yang di bawah ini sama candle Thoyib yang di sini, itu bedanya jauh. Setahun gitu. Jangan mbok pikir ini karena time frame yang kita mainkan time frame 1 hari. Ini long term ini. Kita bergerak di long term ini. Nah terus kalau Thoyibnya ini sudah sandung lewat kan gitu ya. Bagaimana caranya? Solusinya cuma ada 2 teman-teman. 1, kalau biasanya momentumnya kalau teman-teman dapat gini nih, ini di sini, ini paling enak. Ini tidak Thoyib lagi memang kan. Tapi dia membentur di golden ratio sedikit, biasanya mengujinya seperti itu. Kalau dapat ini langsung masuk di sini. Kalau tidak bisa dapat di sini, dapatmu di sini. Itu caranya. Dicari Isa, jangan Bitcoin tok. Cari koin-koin yang bagus. Cari kalau yang polanya seperti itu, dia nge-cross ini di bawah ini, menguji di sini. Yang penting yang buat lihat apa? Benang MA99-nya. MA99-nya kemana? Ke atas apa ke bawah ini? Ini ke atas. Sinyalnya di sini. Ini poinnya di situ. Sangkut enggak kalau teman-teman beli dengan pola ini dan ini? Saya rasa sangkutmu kecil. Dasarnya golden ratio-nya naik ya. Karena ini teman-teman sedang mengunci area. Saya berharap investor di Indonesia ini minimal benar dulu lah dasar pembeliannya. Saya mengalami 2,5 tahun ini dengan beli seperti ini. Kebetulan saya cukup lah, margin saya cukup lah. Saya modal 1 tidak banyak teman-teman. Tapi kalau soal keasikan di dalam dunia trading, dalam investasi ini, saya mungkin kalau dengan modal saya loh ya, saya sudah margin berapa gitu ya, 2000% ada lah. Itu spot loh, 2000% sudah ada. Nah itu makanya Honda Surya ya, makanya belajar. Tidak apa-apa, saya juga dulu pernah ngalami seperti kamu. Kenapa saya bisa cerita detail seperti ini? Saya ini orang yang suka meneliti dalam sebuah market. Buat saya itu asik, trading itu asik, trading itu menyenangkan. Kalau kita sudah suka dulu, senang, ada passion, kita akan melihat momentum itu tidak jadi serem-sereman. Kayak contoh ini merah gini, ini buat saya itu malah saya butuh ilmunya kok. Loh aneh loh malah ndak dijual, ndak. Thank you Mr. Paul. Kalau saya ini yang di bawah kan saya ada yang di bawah. Biasanya kan orang yang ngapain ini didiemin. Ya dah, jual aja toh Om nanti itu, karena saya ndak tahu market ini akan terbang dan di luar kendali saya bisa-bisa. Karena lebih baik dia koreksi ya biarin. Di sini saya belajar sesuatu untuk bisa tak teliti. Ini proses pembelajaran saya, dan buat saya belajar itu selalu bayar, dan itu lumrah. Jadi kalau teman-teman, saya bisa jelasin semua ini. Ini semua perlu proses dan semua perlu uang yang dibuang kadang. Gitu. Ini tidak semudah yang teman-teman kira.
Saya sudah jatuh bangun itu berapa kali, mungkin lebih dari 500 kali, dan hingga saya bisa bercerita tentang hal yang sangat detail. Buat saya keilmuan itu jauh lebih penting daripada saya di sini TP sudah selesai again. Buat saya tidak pengen menang-menangan. Buat apa kita margin satu kali dan kita heboh? Tapi kita kan lebih baik continue, seumur hidup akan buat pakai. Keilmuan itu akan dipakai dan tidak ada yang bisa mengambil dari siapapun. Ilmu itu dasarnya adalah itu ada di dalam diri kita seumur hidup. Itu akan memberikan margin kita setiap saat. Kalau teman-teman secara keilmuannya sudah mumpuni, itu mbok pakai seumur hidup dan kamu akan bersyukur mencari uang dengan mudah. Tidak butuh modal besar. Modalnya berapa? 3 juta tidak apa-apa, ilmu hebat, tebel, kamu akan luar biasa. Gitu ya. Trading sehari berapa jam bang? Enggak tali hati, saya enggak pernah trading. Saya teman-teman jangan salah, bu, kirain saya tuh jual tiap hari jual, enggak. Saya tuh beli itu cuma di sini. Saya jual itu cuma di sini sekali, di sini sekali. Terus yang lainnya apa? Lainnya yang ngoceh tok ini kayak gini ini. Saya lebih cenderung ngamati market. Jadi saya tidak melakukan apa, makanya saya bingung kalau orang itu bisa jual beli setiap hari itu terus bingung, itu saya juga bingung sebetulnya. Duh, jadi gini loh, saya itu jual 2 kali itu marginnya aja yang tak jual. Ini stoknya masih ada. Karena saya ecer-ecer, nanti sampai kapan, sampai dia berhenti, sampai Juni. Saya cuma mengambil momentum. Inilah yang namanya investasi. Kenapa kita pakai tempremnya 1 hari? Ya karena dasarnya adalah investasi. Beda lagi dengan teman-teman yang pengen scalpingan setiap hari. Ya pakailah lain ya om, hold om, nunggu. Iya. Nunggu dia mau 30.000, mau 48, ya kita jual nanti di 30.000, kita jual lagi sebagian. Nanti saya mungkin akan jualnya nanti Mei baru saya jual kembali. Jadi kalau koreksi itu cuman saya nambah muatan. Siap ya, gitu ya. Ini bukan trading bang. Ya ini trading. Kalau enggak trading apa? Trading itu apa? Jual dan membeli, artinya trading. Trader itu apa? Si penjual dan si pembeli. Ya kamu itu trader. Trading itu dibagi menjadi 3 bagian. Trading harian, trading, ya ini yang menengah atau yang panjang. Itu. Nggak ada siat-siatan di sini, bukan futur. Koreksi sampai berapa? Belum tentu koreksi lagi ini. Ini belum tentu koreksi lagi. Kita tunggu aja Mas Ian, masih panjang. Masih jam 7 pagi. Baru kita bisa dapat keputusannya ini mau koreksi atau tidak. Besok jam 7 pagi full blok ini. Ini blok ini berubah enggak jadi hijau atau enggak. Kalau hijau ekor panjang berarti maraton naik. Karena memang ini kan mampirnya rumahnya si Toyib. Ini kan Toyibnya di sini. Kita sudah bahas 1, 2, 3, baloknya meloncat, ini Toyib. Berarti koreksi, gitu ya. Koreksinya di mana? Kalau ditahan di MA25, dia mantul kembali, ya berarti maraton lagi. Terjadilah yang namanya fase FOMO. Dan itu sangat wajar. 2019 sebelum halving 1 tahunnya, 4 tahun yang lalu itu adalah FOMO. Secara riwayat seperti itu. Ya, saya mulai ikut teknik Mas Iwan dan terbukti lebih santai. Ya, nanti lama-lama kamu akan
Wis pokoknya bahagia lah. Serius aku ngalami praktekno ya. Engko seumur hidup bisa mbok pakai dan kamu tidak akan menyesal. Dengan belajar kamu tidak akan menyesal. Karena itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Harapan saya investor di Indonesia ini jadi gini, berinvestasi akhirnya tidak untuk apa pokoknya aku kudu bati terus mendino bati gitu ya, mah kok keplek gitu ya. Nggak, investasi itu lebih baik teman-teman aman tapi punya kestabilan, keuanganmu bertambah, keuangan keluargamu bertambah. Dan dasar dari investasi kita kembali kepada cita-cita dasar kita. Investasi itu untuk apa? Investasi dasarnya itu adalah uang mencari uang. Dari dana yang kita lebih itu dicarikan uang tambahan. Yang dibeli ilmunya. Biar keuangan keluarga kita itu tidak terpuruk, malah nambah. Jangan kita frontal. Wis pokoknya kudu cepet, dunia ini kudu entuk 1000%, 2000%, 3000%. Lah kalau hancur, ya wis ngenes. Jadi kadang-kala kita itu bereforia dengan cara seperti itu. Gak pas menang enak. Pak Mas margin, wah hebat ini. Tapi nung sepe pirang kali. Ya berarti salah. Gitu loh, ya. Sama harus itu ya. Kadang saya bingung, investasi orang berhadapan panik, takut, sehari mbok pikiri stres. Gua abang sedikit stres. Ya itu salah menurut saya. Investasi itu adalah mengamankan asetmu. Ketika terjadinya adalah panik, kondisinya menjadi liar, mendominasi dari hidupmu, terjadi yang namanya kecemasan, bahkan itu terjadi setiap hari. Bayangin aja hidupmu tuh disuruh cemas terus, berarti kan ngenes. Berarti kan sulit dalam hidup ini. Berarti trading itu mempengaruhi hidupmu hingga merusak, mendemit hidupmu. Berarti itu kekalahan secara psikis. Berarti itu bukan berinvestasi. Berarti ada pola yang harus dibenahi di situ. Itu dasar penting investasi itu, teman-teman. Kadang-kala kita kebablasan. Dengan apa? Ngincer uang terlalu banyak. Tapi dasar-dasar utama ketika kita masuk investasi, cita-cita kita yang cita-citanya mulia kabeh mesti. Wah, aku mau long term. Aku mau tak tabung. Aku mau buat masa depan. Mesti kan ngono kabeh. Tapi kesininya begitu ada sebuah irama yang cepat masuk terus dan itu membuat liar. Bahkan orang kadang tidak bisa kembali dari itu. Yang ada apa? Hidupnya kemerungsung. Kalau teman-teman berinvestasi hidupmu kemerungsung setiap hari, menurut saya berhentilah berinvestasi. Berhentilah berinvestasi, karena itu akan merusak rumah tanggamu. Saya ngomong terus terang. Karena eman-eman banyak orang baik di dalam dunia investasi. Akhirnya apa? Rusak. Gara-gara apa? Gara-gara terbawa sebuah luapan atau harapan yang membumbung terus tidak sesuai ekspektasi. Itu yang terjadi, teman. Saya harus ngomong terus terang. Makanya kenapa room ini dibuka? Room ini dibuka, saya berharap investasi di investor di Indonesia ini stabil dulu mindsetnya. Harapan saya cuma itu. Semua orang margin, misalnya Indonesia margin kabeh aku seneng. Beneran. Biar apa? Bangsa ini kaya. Daripada apa? Uangnya lari buat kabur ke luar negeri. Lagi bayangno kalau kita semua ke FOMO semua, itu uang kabur semua. Ngeri nih. Bener ini uang gede, beneran.
Kripto ini uang gede. Kalau puterannya kita di FOMO terus nasi apa yang putur tanpa ilmu wis kok menjebur sih wis. Nah itu luwih parah lagi. Saya harap teman-teman secara keilmuan di spot aja belum tentu itu jangan masuk futur. Futur itu gunanya untuk yang pro, ya. Tahu lain lagi. Futur itu gunanya untuk yang pro. Atur psikologi gimana bang? Untung 2,5 seminggu dari modal 500 malah takut open posisi sekarang lah itu. Lah ini gini, karena loh sebentar pemburu cuan ini di spot apa di futur? Kalau di futur saya tidak bisa cerita karena rumit, karena ilmunya beda. Kamu masuk futur berarti siap perang, sulitnya di situ. Dan itu perang terus gitu. Harga aset udah pernah longsor balik lagi. Oh gitu. Ya wes gue yang wes ngono ya wes mandek sih mulai belajar dulu di itu lagi piye caranya biar kemrungsung itu kata favorit saya sampean orang mana. Iya, kemrungsung itu ya maksudnya itu cemas. Kemrungsung itu artinya cemas gitu. Saya orang Semarang, kemrungsung gitu ya. Kemrungsung itu cemas. Kalau di dalam investasi kita tuh cemas, wah ini balik merah balik itu lah merah cemas lah ora loh ya. Kamu tahu sendiri ini 7 hari loh merah tuh udah tak jual, tak kasih tahu ndak ilmunya tahu, bukan ndak tahu. Kenapa seperti itu? Karena saya sudah tarik modal, tinggal margin aja, ndak apa-apa. Saya punya perhitungan sendiri. Nanti ketika nanti umpamanya terjelek dia di golden ratio sekalipun, buat saya itu baru saya tambah muatan di penjualan TPM saya. Jadi merah itu buat saya tidak sebuah tragedi. Beda kan? Beda loh ini. Cemas lagi enggak. Nanti kalau money managementmu ini mau mainkan dengan seperti ini, modal di sini ya. Umpamanya 1.000, contoh ini ya, sini $1.000. Di sini TPM. Di sini TPM. Dasarnya apa TPM? Di sini nanti saya akan jelasin nanti toyib munculnya. Ya, ini 1 benang, 2 benang, 3 benang balok meloncat. Ini TPM saya. 1 benang, 2 benang, 3 benang balok meloncat di sini. Di sini juga ada balok meloncat. Dasarnya itu. Jadi kalau nanti dia koreksi di sini atau di sini sembarang boleh. Di sini kita ambil, di sini ndak, diamin aja. Dari kan ada yang di sini. Ini kalau yang di sini kan 60% sudah, berarti yang saya ambil kemarin kebetulan $1.000. Jadi sisa $600. Sekarang sisa turun toh, antara ini ke sini turun sekitar penurunan ya sekitar $500 lebih sedikit. Gitu ya. Jadi kalau dia naik lagi ya udah biarin aja naik. Ini yang namanya psikismu terbangun dengan luar biasa. Dengan seperti ini kamu mengunci area market, tidurmu enak ini. Ini kalau orang sudah skema itunya, money managementnya sudah ngunci gini, ini ilmu dagang loh teman-teman. Tadi saya sudah jelasin, ini ilmu jualan berambang. Dasar ini rangkumannya kalau saya buat buku gitu ya, mungkin itu dasarnya apa? Dasarnya tradisional market adalah penjual belian berambang gitu. Kalau menang, kalau merah bagus. Iya. Futur bikin jantungan lagi. Ya. Ya apalagi seperti itu ya, yang main futur banyak yang serakah modal sedikit tapi
Sebetulnya modal sedikit dengan ilmu sama modal sedikit dengan futur, lebih baik modal sedikit dengan ilmu. Bayangin aja loh teman-teman, kalau teman-teman ini sepele ya, ini tak bukain lah permatanya kripto itu di apa, tak bukain ini spot ya, kita mainkan di spot nih. Ini permatanya kripto. Jadi teman-teman tidak usah futur, di spot aja. Spot ETF daripada teman-teman di futur, mendingan spot ETF. Tunggu sampai apa? Toyibnya muncul. Iki soal iki error iki lho teman-teman. Kira weroh iki iso digedhekke ngene iki piye? Kenapa seperti ini dia? Error tenan teman-teman. Saya flu tadi itu. Gitu ya teman-teman. Ini katanya error komputerku. Timbang terus ya gitu ya. Tidak bermanfaat. Ini error teman-teman. BTC dominan ini turun. Ndak ini ndak koreksi lagi, menurut aku naik ya. Secara riwayat soalnya teman-teman perlu perhatikan secara riwayatnya ya. Riwayatnya saat ini itu riwayat saat ini itu riwayatnya adalah FOMO yang terbentuk. Jadi tidak usah bingung teman-teman. Kadang sudah panik duluan, saya juga kadang bingung, kadang kalau lihat ya kasihan sih sebenarnya, lihat di balok satu nanti bingung lagi. Sebetulnya kalau sudah biasa untuk long term, teman-teman nata portofolionya itu tidak panik. Maksudnya hidupnya kita itu jangan sampai kita itu berinvestasi tapi hidupnya kita itu kacau gara-gara investasi itu. Berarti ada yang salah dalam dunia investasi, itu ada yang salah. Sebenarnya produk di spot lebih santai ya, karena ini coba ini ya contoh ini ETF nih ya, kita bahas ETF terakhir ya ini ya. Saya nanti ini malam saya tidak live lagi, udah cukup, saya nanti mau. Jadi kalau ETF teman-teman ini candlenya rada indah, aku tidak tahu iso ini membaca. Waduh, memang ini error ini bener teman-teman. Nggak bisa aku narik ini loh, angel candlenya. Nggak bisa tak tarik, maaf teman-teman. Nggak bisa tak bocok gini. Gue tak pernah. Sana cuman gini nih ya. Ini ya teman-teman. Sana cuman. Itu orang. Ini ya ETF ya. ETF di time frame 1 hari ini. Ini sebelah kini. Ini time frame-nya seminggu, teman-teman ya.
Ini posisi kemarin kalau teman-teman beli di Toyib itu ya, itu sudah marginnya berapa? Rak ketok. Rak ketok. ETF rak ketok. Ini sebenarnya produk the base-nya kripto itu di titik bawah itu adalah ETF, teman-teman. Suruh istirahat ya bisa. Itu ya. Intinya tahulah kalau sekarang marketnya saat ini kondisinya tunggu aja, pantau aja di MA25 ya, santai dulu aja. Nanti tak coba betulin dulu lagi itu. Biasanya gini nanti iso mbuh gendah dewi, aku ya ndak tahu. Kadang-kadang bisa gitu. Dia shot di berapa? Ndak, saya ndak futur. Gitu ya, tunggu aja, ini belum tentu drop kok. Mantul bisa. Kalau mantul secara riwayat soalnya bisa mantul. Kesempatannya untuk mantul malah cukup besar. Ya ini orang kan pada seneng short ini malah. Nah nanti kalau dibanting arah yaitu diratain semua itu. Liquid semua di sana. Yang short itu kalau ini sampai banting arah itu liquid semua itu shortnya. Dan itu kesukaan bandar. Market di tengah seperti ini kesukaan bandar yang difutur ya. Hajar kanan dan hajar kiri. Yang short dibantai, yang long ya juga dibantai. Biasanya seperti itu. Karena ini kondisi titik buta. Gitu ya. Orang Semarang ya. Gitu ya teman-teman. Oke. Pantau aja sampai jam 7 pagi besok. Marketnya baru muncul kelihatan. Gitu. Terima kasih buat supportnya. Salam sukses selalu. Oke, Bang Hikal yaitu Bang Dwi, Bang apa? Bang Ar ya. Bang Piki, Bang Arci ada loh mau menang wi. Mas R ini tok sampai apa? Itu loh. Mas Molo lama ya ndak ketemu ya. Saya sama Bang Arci, Bang Calvin ya. Makasih semua buat supportnya Bang Ivan. Oke. Loh, wis kan mau kok iki wis kan mau iki. Wis berapa jam iki? Ini sudah 2 jam. Mantap Om. Ya. Pantau aja ya. Nggak, ini aku rada flu jadi takut nanti malam aku minum obat drop langsung tidur, takutnya gitu. Ya, FTM tunggu di MA25, time frame 1 hari. Ya. Pantau aja dulu ya. Market belum baik-baik aja, nanti tunggu besok pagi. Kalau mau cicilnya kecil aja dulu. Karena kan bisa koreksi di golden asset walaupun itu kesempatannya mungkin kecil sekali. Kalau menurutku harusnya mantul ya. Kalau aku ditanyai mantul ndak mantul, ya mesti harapannya mantul semua gitu ya. Cita-cita kita. Makanya untuk bindeng